Selamat pagi, Shalom. Dengar suara saya? Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita bersyukur kalau pagi ini tetap boleh beribadah di hadapan Tuhan. Waktu gereja menghubungi saya, apa bisa khotbah di ibadah 1-2. Waktu itu tahun yang lalu, saya dalam hati bilang, saya kuat enggak? Bisa enggak saya khotbah? Pagi hari, waktu saya meditasi, saya buka di dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 33 ayat yang ketiga. Di situ bahasa Mandarin bilang, "Ni jiu ge wo ping ini, bie jiang ni suo bu zhi dao de you da you nan de shi gao shu ni." Tuhan berkata kepada Yeremia, "Berserulah kepadaku, aku akan menjawabmu dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan sulit yang belum pernah kau ketahui." Saya langsung bilang, Tuhan, puji Tuhan, saya diberi kekuatan. Saudara sekalian, berapa bulan kemudian ternyata saya jatuh sakit, masuk ICU 12 hari. Setelah keluar, lumpuh total, nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara. Saya bilang, Tuhan, gimana one le habis. Tuhan, tolong saya. Setahap demi setahap, Tuhan berkati saya. Istri saya dengan setia merawat, sehingga saya bisa jalan, saya bisa berbicara kembali. Pagi ini juga bisa khotbah. Semua adalah anugerah Tuhan. Saudara sekalian, apakah punya kesulitan? Hal yang mungkin saudara tidak bisa atasi. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, aku akan menjawab. Yeremia 33 ayat yang 3. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri berkati hamba-Mu, anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, bisa menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan rahasia, dengan bahasa yang sederhana, supaya kami boleh mengerti dan kami dikuatkan. Terima kasih Bapa, ibadah pagi ini berkati setiap jemaat yang telah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, nas yang diberikan pada saya adalah Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32, 22 sampai 32. Tapi karena waktu tidak saya baca semua, cuma sebagian. Saudara pulang, silakan saudara boleh baca pelan-pelan. Kita baca mulai ayat 28. Ayat 28, sana mengatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan di... Ayat 27 mulai. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau telah menang.
Saudara sekalian, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Waktu Tuhan bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Yakub jawab, "Namaku Yakub. Jangan lagi dipanggil sebagai Yakub. Namamu diganti Israel, karena engkau telah bergumul melawan manusia, melawan Tuhan, dan kamu menang." Saudara, Israel pertama kali muncul dalam Alkitab, yaitu di dalam ayat ini. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Yakub. Tuhan panggil Yakub. Jangan lagi disebut Yakub. Sebut saja Israel. Tetapi di dalam kenyataannya kita heran. Walaupun nama Yakub sudah diganti Israel, tetapi masih sering disebut Yakub. Seringkali Tuhan panggil Yakub sebagai Yakub, bukan Israel. Waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa, waktu itu Tuhan berkata kepada Musa, "Aku adalah ayah, aku adalah bapa daripada bapamu. 我是你父亲的上帝， Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Bukankah Abraham sebelumnya namanya Abram dan sudah diganti oleh Tuhan menjadi Abraham? Tetapi kenyataannya waktu itu Tuhan berkata, "Akulah Allah Abraham." Tapi yang mengherankan, Yakub tetap dipanggil sebagai Yakub. Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam Matius 22, "Allah adalah Allah Abraham. Allah adalah Allah Ishak. Allah adalah Allah Yakub. Allah bukan Allahnya orang mati, tetapi Allahnya orang hidup." Saudara sekalian, heran sekali. Yakub namanya sudah diganti menjadi Israel, tetapi sering masih dipanggil sebagai Yakub. Waktu Simon Petrus mengikut Tuhan, Yohanes pasal 1, Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, "Kamu jangan dipanggil Simon lagi, ganti namanya menjadi Kefas." Atau Petrus, yang artinya adalah batu karang. Tetapi sangat mengherankan, Tuhan Yesus sendiri sering panggil Petrus sebagai Simon. Waktu Yesus mau disalib, setelah perjamuan malam, Yesus katakan kepada Petrus, "Hai Simon, Simon, iblis hendak mendapatkan kalian," ini dalam bahasa aslinya, "akan mendapat kamu sekalian, menampi kamu seperti menampi gandum." Wah, ini suatu ayat yang luar biasa. Menampi kamu, kamu itu tunggal, singular. Oh, heran, seperti menampi gandum. Tuhan akan mendapatkan semua murid-muridnya, tapi yang ditampi adalah Petrus, yang disebut Simon. Waktu Yesus bangkit dari kematian, Petrus mengajak teman-temannya untuk menjala ikan. Enggak dapat apa-apa. Setelah dapat ikan yang banyak, 153 ekor. Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes. Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi aku?"
ni ai woma. Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi Engkau. Apakah Engkau mengasihi aku melebihi daripada semuanya ini? 3 kali Yesus bertanya, Simon Payona, ni ai woma, ni ai woma, ni ai woma. 3 kali Petrus menjawab, Tuhan tahu aku mengasihi Engkau. Saudara, mengapa namanya sudah dirubah? Yang merubah itu adalah Tuhan, tapi masih disebut nama yang lama. Itu adalah menggambarkan kita sekalian. Bukankah kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan? Bukankah kita orang-orang yang sudah lahir baru? Bukankah kita orang-orang ciptaan baru? 2 Korintus 5:17. Tetapi sering kali kita masih kembali kepada sifat yang lama. Tuhan mengingatkan kita kembali. Kita sebagai manusia yang baru, sincau teren. Tetapi kenyataannya kita masih sebagai yang lama. Diingatkan sekali lagi oleh Tuhan. Nama yang lama. Saudara sekalian, demikian juga Yakub. Walaupun sudah dirubah namanya Israel. Israel yang dipilih oleh Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah. Secara ajaib sekali. Alkitab memberitahukan kita. Ada 3 macam pilihan. Perhatikan ya. Saudara catat ya. Yang pertama adalah pilihan Tuhan pada satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang kecil, bangsa yang tidak ada apa-apanya, dipilih oleh Tuhan menjadi umat pilihan. Dan bangsa Israel dalam perjanjian lama, itu menggambarkan gereja Tuhan pada zaman ini, di dalam perjanjian baru. Kita semua ini adalah umat pilihan Tuhan. Yang kedua adalah pilihan jabatan. Dipilih menjadi jabatan. Jabatan sebagai raja, nabi, imam, majelis, pendeta, penginjil, guru, semuanya jabatan itu adalah pilihan Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita hari ini bisa memegang jabatan apapun. Minggu yang lalu adalah pemilihan majelis. Hai majelis-majelis yang sudah terpilih. Majelis-majelis yang tidak terpilih pun, semua adalah pilihan Tuhan. Kesempatan yang diberikan untuk memuliakan Tuhan. Saudara sekalian, sebagai pilihan Tuhan, kita menyerupai Kristus menjadi teladan bagi orang lain. Sengwe mikir pangyang. Saudara sekalian, luar biasa. Karena kita sebagai pimpinan-pimpinan, baik di dalam keluarga, baik di dalam masyarakat, khususnya di dalam gereja. Kita baik pendeta, penginjil, majelis, pengurus, guru sekolah mingguan, semua paduan suara. Saudara sekalian, kita dipilih untuk menjadi teladan. Pepatah Mandarin mengatakan, Sang Liang Pucen, Xia Liang Wai. Artinya segala sesuatu tiang rumah itu, kalau dari atas miring dikit, sampai ke bawah semua miring. Pimpinan gereja kalau tidak berpegang teguh pada kebenaran firman, miring sedikit, bawahnya semua miring. Oh,
sungguh luar biasa. Konfusius pernah berkata, Kongzi Yuso, Qi Shen Zhen Bu Ling O Xing, Qi Shen Bu Zhen Sui Ling Bu Chen. Apa artinya? Konghucu mengatakan kalau pimpinan itu hidupnya kenceng, lurus, tidak usah teriak-teriak perintah ini, perintah itu, bawaan semua bisa turut. Kalau dari pimpinan atas sudah miring, enggak lurus, enggak jujur, enggak suci, enggak kudus, bawahnya diteriakin pun gak mau nurut. Oh saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati di mana Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi teladan yang lurus seperti firman Tuhan. Pepatah Mandarin mengatakan, Jin zi sang da, xiao ren xia da. Apa artinya? Saudara yang pemuda-pemuda, saya kasih tahu saudara, jangan cuma belajar bahasa Inggris, no. Bahasa Mandarin penting sekali. Tuhan kasih kesempatan saya sekolah Mandarin kelas 4. Sudah tidak pernah belajar dewek. Apa artinya cintu sangta? Siapa? Kalau kita naik gunung, orang yang naik gunung makin tinggi, makin nunduk, betul enggak? Gak bisa buang kamu naik gunung, jatuh kamu, mesti tunduk. Kalau mau turun gunung, bisa nunduk enggak? Gak bisa, nunduk jelungup. Ya betul enggak? Bisa jatuh, apa jelungup itu apa bahasa? Saudara sekalian, artinya kita semua, kerohanian kita, pengenalan kepada Tuhan makin tinggi, kita makin rendah hati. Makin ngerti kebenaran, kita makin rendah hati. Kalau kita mulai membanggakan diri, saya bisa ini, bisa itu, saya berjasa ini, berjasa itu. Gereja kalau tidak ada saya apa? Wah, saudara mulai turun gunung, mulai banggakan diri. Maka itu belajar merendahkan diri. Tuhan Yesus bilang yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saya nggak tahu ini bahasa Indonesia ya apa. Yesus kok 凡自卑的必升为高，凡自高的必降为卑。Oh, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan pilih kita semua. Saudara sekalian, siapa sebenarnya kita ini? Kok dipilih oleh Tuhan? Dalam Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, sebelum ada segala sesuatu, kita sudah dipilih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pemilihan itu lebih dulu daripada penciptaan. Sebab itu saudara sekalian, hubungan kita dengan Allah bukan hanya pencipta dan yang dicipta, tetapi hubungan kita dengan Allah itu adalah Bapa dan anak. Luar biasa sekali. Hubungan Bapa dan anak. Ketika kita kenal kepada Tuhan, pertama kali kita mengenal Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya pilihan ini adalah pilihan yang kekal. Hubungan antara Bapa dan anak. Dalam dunia ini tidak ada, sekali lagi saya katakan, tidak ada agama yang menyebut Allah sebagai Bapa.
Cuma kita, 我们在天上的父。Bapa dan anak, tiap kali kita doa Bapa kami yang di surga. 我们在天上的父。Tiap kali kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, ini ingat ya, kalian bukan cuma hafal, tidak ngerti. Di situ kata, aku percaya kepada Allah. Dalam bahasa aslinya ini koma. Ingat ya. 我信上帝。Toten. Koma. Selanjutnya baru dikatakan apa? Selanjutnya aku percaya. Selanjutnya apa? Wes lali ya. Malah tadi baru ngucapnya lari kabeh wes. Apa? Hah? Apa? Aku percaya kepada Allah. Selanjutnya Bapa yang Maha Kuasa. Allahku ini adalah Bapa yang Maha Kuasa. Koma. Selanjutnya pencipta langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. 创造宇宙自然的主. Bapakku ini loh yang menciptakan langit dan bumi. Luar biasa. Puji syukur kepada Tuhan. Kita nggak tahu kalau ngafal, kalau mengikrarkan kita tahu ngerti enggak? Seringkali enggak tahu. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kita nggak ngerti. Aku percaya kepada Allah, koma. Bapa yang Maha Kuasa, koma. Selanjutnya apa? Pencipta langit dan bumi. Oh, bersyukurlah saudara, karena Tuhan sungguh baik. Bapakku ini loh yang menciptakan alam semesta. Bapakku ini loh yang menyelamatkan aku. Sebagai bapak dan anak, punya hubungan darah enggak? Harus punya. Saudara nggak bisa memanggil semua Pak. Indonesia ini paling luar biasa. Semua dipanggil Pak. Betul nggak? Sapam dipanggil Pak. Bapak kita dipanggil Pak. Pendeta dipanggil Pak. Guru dipanggil Pak. Presiden dipanggil Pak. Supir dipanggil Pak. Pokoknya Pak masih benar. Betul. Padahal kita tidak bisa bilang bapakmu tahu. Bapak itu punya hubungan darah. Ngerti? Kalau anak saya itu dengan saya ada hubungan darah. Lah kita panggil Allah sebagai Bapa. Di dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih oleh Tuhan di dalam kekekalan sebagai anaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus yang sudah mati bagi kita. Kristus yang telah mengalirkan darah bagi kita. Di dalam diri kita mengalir darah Kristus. Saudara jangan sembarangan. Kira podo ae kabeh dipanggil. Tidak sama. Waktu kita panggil Bapa kami di surga. Bersyukurlah kita bisa panggil Dia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Bisa panggil itu. Bukan semua orang bisa panggil. Bukan semua agama bisa panggil Dia sebagai Bapa. Cuma kita yang sudah dipilih, ditebus di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita baru bisa sebut Dia sebagai Bapa. Maka setiap kali saya pagi bangun, pertama kali saya ucap, 我们在天上的父
Bapa kami yang di surga. Siapa anakmu yang penuh dengan kelemahan ini? Siapakah anakmu yang tidak layak ini? Yang bisa kau panggil dan kau jadikan sebagai anak. Saudara sekalian, kita kembali kepada Yakub. Siapa sebenarnya Yakub ini? Dalam Alkitab Kejadian 25 ayat 23. Ketika masih di dalam kandungan ibu, ketika dia belum dilahirkan, ketika dia belum kenal kepada Allah, Tuhan sudah pilih Yakub. Saudara dipilih oleh Tuhan sebelum saudara kenal Tuhan, sebelum saudara tahu siapakah Tuhan. Kita dilahirkan oleh ibu kita. Kita harus kenal mama enggak? Enggak kenal. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Kok dipilih Tuhan secara demikian? Ini adalah satu kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang pilih kita. Bukan dari perbuatan kita. Tapi semata-mata karena anugerahnya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya tidak putus-putusnya bersyukur. Ketika Tuhan panggil saya sebagai hamba-Nya. Tadi ditayangkan Yesaya 41 ayat 9 dan 10. Itu adalah Tuhan panggil saya melalui ayat ini. Kaulah hamba-Ku yang Aku pilih. Jangan takut karena Aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena Aku adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menepang engkau, menguatkan engkau dengan tangan kanan yang membawa kebenaran. Oh, saya waktu dipanggil oleh Tuhan, saya bilang, Tuhan, siapa aku ini? Gak salah tak Tuhan? Itu betul. Orang Kuangtung, sini ada yang orang Kuangtung. Orang Kuangtung bilang, ya mau kau coba. Apakah gak salah? Saya ini dari keluarga yang miskin. Saya keluarga tidak mampu. Seringkali di sekolah ditulis nama belum bayar uang sekolah. Itu saya. Saya banyak sakit. Dari kecil banyak kali sakit. Sampai karena saya menderita polio. Jalan gak normal. Lalu saya nggak punya talenta musik, nggak punya talenta gambar, nggak punya apa-apa. Saya bilang Tuhan nggak salah. Aku ini ngomongnya aja gagap. Orang totok itu ngomongnya gagap. Sering diketahui. Mau khotbah, mau jadi pendeta, nggak salah Tuhan. Tuhan bilang nggak salah. 2 tahun saya bergumul. Tuhan bilang, setelah saya persembahkan. Saudara sekalian, ternyata ketahuan saya sakit jantung. Sejak lahir sudah kena penyakit jantung. Dulu nggak tahu, wah kok sakit, sering sakit. Saya pikir gak apa-apa, capek. Gak taunya itu jantung bermasalah. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya 76 tahun. Tuhan pelihara masih bisa khotbah adalah anugerah Tuhan. Betul nak? Menurut kedokteran bisa enggak? Enggak bisa. Saudara sekalian, siapakah kita yang Tuhan panggil? Apakah kekayaan kita? Apakah kepintaran kita? Apakah talenta kita? Adalah pengalaman kita dan lain-lainnya? Bukan.
Semua bukan Tuhan pilih karena anugerahnya. Amin. Tuhan pilih saudara karena anugerahnya. Semua adalah anugerah. Adalah merupakan kedaulatan Allah yang luar biasa. Yang pilih kita sebagai anak-anaknya. Bersyukurlah saudara. Kalau kita hari ini bisa duduk di tempat ini. Semua adalah anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan mengasihi kita. Mengapa kita nggak bisa jawab? Waktu saya belajar S3 di Amerika. Satu kelas kira-kira 80 orang. Banyak dari banyak negara. Kami debat. Mengapa Tuhan pilih kita? Debat sampai 1 jam. Enggak ada konklusinya. Akhirnya kita nggak bisa jawab. Semua itu adalah bukan saja pendeta, rektor, ketua sinode, pimpinan-pimpinan gereja, debat teologi, nggak ngerti. Akhirnya kita nyerah. Dosen masuk, kita tanya dosen, kenapa kita ini kok dipilih? Apa syaratnya? Dosen itu menjawab, because his pleasure. Karena dia berkenan. Kok dipilih? Kok milih saudara nggak pilih orang lain? Kenapa? Di dalam Maleakhi 1 ayat yang kedua. Bukankah Esau adalah kakak Yakub? Tapi di sana kadang aku mengasihi Yakub. Saya meneteskan air mata. Bukankah Esau adalah kakak Yakub? Esau 岂不是雅各的哥哥吗？我爱雅各。Aku mengasihi Yakub yang penuh tipu muslihat, yang merempas hak kesulungan kakaknya dengan kepintarannya sendiri, yang telah ngakali papanya, itu Yakub, yang dalam segala hal penuh tipu muslihat. Tapi Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Saudara, Tuhan mengasihi milih saudara. Sangti爱你们，上帝拣选你们，不是为了你们的好处，不是为了你们比别人更好，这一些都是上帝爱我们，没无条件的爱，kasih yang tidak bersyarat. Alkitab mengatakan kepada melalui Musa, hai bangsa Israel, engkau tahu di antara semua bangsa bukan engkau yang paling besar, bukan engkau yang paling kuat, tapi justru engkau adalah yang paling lemah di antara semua bangsa. Engkau adalah biji mataku, 你是我眼睛的瞳人. Saudara sekalian, kalau saya ingat semua ini, saya bersyukur Tuhan, Engkau pilih aku sebagai anakmu. Engkau pilih aku sebagai hambamu. Kadang-kadang saya dulu kalau sibuk, saya resmi menjadi gembala sidang 43 tahun. Seringkali saking sibuknya, khotbah harus melayani jemaat gini-gini, saya sering ngomel. Pernah masuk adijasa pagi, siang, malam, pagi ngubur, siang tutup peti, sore penghiburan. 3 orang yang beda.
waktu ada mahasiswa praktek ke gereja, saya tanya, apa kesan kamu? Waduh, musuh, dia bilang. Kami praktek 2 bulan, 23 kali masuk adijasa. Kamu tak bilang enak, 2 bulan. Aku ini berapa tahun? Bisa dihitung. Saudara sekalian, dulu sering ngomel. Tapi ketika saya lemah, saya nggak bisa apa-apa, Tuhan bilang sekarang istirahat. Jadi duduk yang manis. Kuai tacuno. Saudara, saya bilang, Tuhan, saya sekarang mau khotbah. Saya sekarang masih mau melayani. Beri kesempatan. Maka itu kalau ada kesempatan, walaupun di dalam lemah, saya masih mau. Saya menjadi kepala sidang 43 tahun. Mengajar sekolah teologi 30 tahun. Tapi saudara tahu, sampai hari ini, ketika saya dengar mau khotbah, saya hati masih gentar. Tadi malam istri saya bilang wes kamu jangan tegang-tegang. Nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Saudara sekalian tahu kan? Ini adalah satu tantangan. Saudara setia kepada Tuhan. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepadanya. Karena saudara telah dipilih dari Yakub menjadi Israel. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang bisa melayani Tuhan. Rungsen iren, aicu iren. Kita memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah ayat ini mengajar kepada kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diteguhkan, kita katakan gereja Tuhan adalah gerejaku. Apa yang Tuhan serahkan dengan setia aku lakukan untuk kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Amin. 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 Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Saya persilakan Pendeta Simyang bisa berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau mau memilih kami? Kami tidak bernilai karena kami adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang seringkali jauh dari Tuhan, mendugakan Tuhan. Tetapi Engkau mau panggil kami, pilih kami menjadi milik-Mu. Semua itu bukan karena kami, tetapi karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu, belas kasihan-Mu. Dan kami tahu Tuhan Engkau setia. Engkau Tuhan berdaulat. Apa yang Engkau kerjakan pasti terjadi. Dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang besar, yang mulia itu yang sudah memanggil, juga Allah yang setia sampai pada akhir. Karena itu Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kami pelayanan, ketika Engkau mempercayakan banyak hal di tengah hidup ini, kami boleh belajar bersyukur dan menerima dan mengerjakannya dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami. Untuk kami boleh mengasihi Engkau, memuliakan Engkau, menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, teguhkan firman-Mu bagi kami, untuk kami selalu ingat akan Engkau. Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa, yang sudah mengasihi kami. Dan siapakah kami? Tuhan, ketika kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami, maka kami boleh belajar tahu diri. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, untuk kami terus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan hidup kami boleh pakai bagi kemuliaan Tuhan.
Jadilah kehendak-Mu atas kami, dan Engkau dimuliakan di atas segalanya ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Jonathan yang sudah memberitakan firman, Tuhan Engkau beri kekuatan, kesehatan, dan Tuhan boleh pakai sebagaimana kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan terus melalui beliau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur, menyerahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.